Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata kuliah ekonometrika di pertemuan kelima ini. Pertemuan kelima dengan materi ketiga, yaitu tentang analisis regresi linear sederhana. Masih bersama saya Reparasa Yoga MPD, salah satu dosen dari STEI Al-Amar Subang. Sebelumnya pertemuan ketiga kita membahas tentang regresi linear itu seperti apa secara teoritis. Oke. Hari ini kita akan belajari analisis regresi linear sederhana. Namun untuk kali ini juga masih hanya sebatas teori saja, belum ke latihan soal. Mari kita mulai dengan pendahuluannya terlebih dahulu. Oke, pendahuluannya. Analisis regresi sederhana itu adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dependent dan satu variabel independent. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antar variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh variabel Y secara tetap. Kayak di mana di sini variabel Y itu sebagai dependent-nya atau variabel terikatnya, sementara untuk variabel X ini adalah variabel independent-nya atau variabel bebas. Sekali lagi ya, variabel Y ini adalah variabel dependent, artinya variabel terikatnya, sementara variabel X ini adalah variabel independent-nya atau variabel bebasnya. Oke. Sementara pada hubungan nonlinear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y secara proporsional. Oke. Jadi dalam matematika, linear itu berupa garis lurus. Itu adalah linear. Seperti pada model kuadratik, perubahan X diikuti oleh kuadrat dari variabel Y. Hubungan demikian tidak bersifat linear. Karena model kuadratik ini nanti bentuknya seperti parabola ya. Seperti parabola, jadi tidak linear, tidak secara garis lurus. Jadi dari sini dalam analisis regresi sederhana ini kita akan mencari seberapa besar nilai Y yang dipengaruhi oleh si X. Gitu. Jadi seberapa besar nilai Y ini oleh si X, atau seberapa besar nilai variabel dependent ini oleh variabel independent-nya, yaitu variabel X. Secara matematis, model analisis regresi linear sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Ini ya, ini persamaan model matematika, persamaan analisis regresi linear. Yaitu Y sama dengan A ditambah BX ditambah E. Ini keterangannya, di mana Y itu adalah variabel dependent atau respon tadi ya.
Y itu adalah variabel terikatnya, sementara X itu adalah variabel independennya atau variabel bebasnya. Kemudian ada A adalah intercept atau konstanta. Lalu ada B ini adalah koefisien regresi atau slope atau ini kemiringan. Dan juga ada yang terakhir itu adalah E, adalah kesalahan pengganggu yang menyebabkan nilai Y tidak tetap setelah nilai X diketahui. Selanjutnya kegunaan analisis regresi linear sederhana. Sebelum nanti ada soal-soal hitungan, bagaimana cara menghitung regresi linear sederhana, ini ada kita bahas dulu kegunaan analisisnya. Ini kegunaannya apa sih sebenarnya kita mempelajari ini? Oke. Yang pertama ini digunakan untuk forecast atau memprediksi nilai Y. Berarti memprediksi nilai dependent itu tersendiri, nilai yang terikat. Oke, namun sebelum melakukan forecasting terlebih dahulu harus dibuat model atau persamaan regresi linear. Katakanlah sebuah model regresi digunakan untuk membuat persamaan antara pendapatan, misalkan ya, pendapatan itu sebagai X-nya atau variabel bebasnya, dan konsumsi itu variabel Y-nya atau dependent-nya. Ketika sudah diperoleh model yang fit antara pendapatan dengan konsumsi, maka kita dapat memprediksi berapa tingkat konsumsi masyarakat ketika kita sudah mengetahui pendapatan masyarakatnya. Tuh. Jadi di sini kita memisalkan bahwa pendapatan itu adalah nilai independennya atau variabel bebasnya, sementara konsumsi itu adalah variabel terikatnya atau dependennya. Lalu yang kedua itu kita bisa mengukur pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Misalkan kita memiliki satu serial data variabel Y. Melalui analisis regresi linear sederhana, kita dapat membuat model variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Hubungan antar variabel dalam analisis regresi bersifat kausalitas atau sebab akibat. Berbeda halnya dengan analisis korelasi yang hanya melihat hubungan asosiatif tanpa mengetahui apa variabel yang menjadi sebab dan apa variabel yang menjadi akibat. Oke, di regresi ini seperti pertemuan sebelumnya yang kita bahas bahwa melihat pengaruh antara variabel X dan variabel Y seperti itu. Garis regresi linear sederhana. Oke, kita gambarkan seperti ini. Ini adalah contoh yang tadi. Ini antara pendapatan dan konsumsi. Di sini misalkan pendapatannya 80, maka konsumsinya 65. Pendapatannya 140, konsumsinya 101. Begitu juga konsumsinya, pendapatannya 220, konsumsinya meningkat lagi menjadi 149. Jadi semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi juga konsumsinya. Jadi ini pengaruhnya. Kita bisa lihat dari sini. Tuh. Oke, selanjutnya FRP dan FRS. Oke. Mungkin bertanya-tanya apa sih itu FRP dan FRS? Mari kita bahas apa itu FRP dan FRS. FRP itu adalah fungsi yang menyatakan bagaimana nilai rata-rata populasi bervariasi bersamaan dengan X. Jadi FRP itu adalah fungsi regresi populasi. Sementara FRS atau fungsi regresi sampel hanyalah suatu metode yang menyatakan bagaimana untuk menaksirkan
parameter populasi dari informasi yang diberikan oleh sampel yang ada. Jadi kalau fungsi regresi populasi ini secara keseluruhan luas, tapi kalau FRS ini hanya sebagai sampel saja. Kayak misal kita mau meneliti tentang tingkat konsumen di Jawa Barat. Kita kan tidak mungkin menanyakan satu persatu setiap orang menanyakan tingkat konsumennya. Maka kita bertindak menggunakan sampel. Tuh. Ini masalah populasi dan sampel sudah dijelaskan di statistik ekonomi di semester 2 kemarin. FRS adalah sebagian perkiraan dari FRP. Nah, jadi menurut saya yang bilang tadi bahwa fungsi regresi sampel ini adalah sebagian perkiraan dari fungsi regresi populasinya. Gitu. FRS ini yang akan dipergunakan untuk meramalkan Y jika peubah bebas sudah diketahui. Oke, sesuai tadi yang saya katakan, kalau kita misalkan mau meneliti tentang tingkat konsumen se-Jawa Barat, kita nggak mungkin kan menanyakan semua warga Jawa Barat, tapi kita cukup hanya dengan sampel saja yang memenuhi populasi tersebut. Seperti itu. Fungsi regresi populasi kayak ini dalam bentuk matematikanya, persamaannya yaitu adalah Y dibagi XI itu sama dengan F XI, fungsi F XI. Bahwa setiap rata-rata bersyarat Y dibagi XI merupakan fungsi XI, Y dibagi XI dibaca rata-rata bersyarat Y untuk X sama dengan XI. Persamaan yang ini 3.2 menyatakan bahwa rata-rata populasi dari distribusi Y untuk X sama dengan XI berhubungan secara fungsional dengan XI. Dengan perkataan lain, fungsi itu menunjukkan bagaimana rata-rata populasi Y berubah bersamaan dengan perubahan nilai variabel X. Seperti itu ya. Oke. Sebagai suatu pegangan hipotesis, dia menganggap bahwa fungsi regresi populasi atau Y dibagi XI merupakan fungsi linier dari XI dengan bentuk persamaan sebagai berikut. Ini ya. Ini persamaan yang ketiga, yaitu dalam kurung Y dibagi XI itu akan sama dengan A ditambah B kali XI. Di mana A itu adalah intercept, yaitu jarak dari titik asal ke titik perpotongan antara garis regresi dengan sumbu tegak. Lalu ada B, yaitu koefisien arah atau slope atau koefisien regresi. Ini B itu adalah kemiringan ya, yang tadi. A sebetulnya merupakan nilai Y XI kalau XI-nya sama dengan 0. Ada B itu bersifat koefisien sebenarnya atau parameter. Fungsi regresi populasi atau FRP merupakan fungsi regresi sebenarnya. Dalam praktiknya kita tidak tahu sebab kita hanya menyelidiki sampel bukan populasi. Jadi yang kita peroleh adalah fungsi regresi sampel atau FRS sebagai perkiraan fungsi regresi populasi. FRS ini yang kita pergunakan untuk meramalkan Y kalau variabel bebas sudah diketahui. Seperti halnya untuk populasi ada fungsi regresi. Tadi ya
Y dibagi XI atau YI sama dengan A ditambah BXI, maka untuk sampel bentuk fungsi regresinya sebagai berikut. Oke, ini dibaca Y topi sebagai perkiraan EYXI, A dan B itu perkiraan AB, A dan B disebut estimator statistik, nilai dari A dan B disebut estimator nilai perkiraan. Untuk selanjutnya kita estimator kita terjemahkan pemerkira, sedangkan estimate kita terjemahkan perkiraan sebagai nilai tertentu dari pemerkira. Selanjutnya fungsi regresi sampel. Kayak ini adalah grafiknya ya. Nah, ini adalah grafik dari fungsi regresi sampel. Oke, selanjutnya kesalahan pengganggu. Kebenaran regresi merupakan kebenaran statistik, yaitu kebenaran secara rata-rata atau pada umumnya tidak berlaku per individu. Sehingga ini persamaannya, ini epsilon I itu akan sama dengan YI dikurangi E dikali Y dibagi XI, atau YI sama dengan E dikali Y dibagi XI ditambah epsilon I, di mana epsilon I ini adalah suatu deviasi antara individu YI dengan rata-rata bersyarat E dikali Y dibagi XI, dibaca epsilon. Epsilon I bisa mengambil nilai positif atau negatif dan random sifatnya. Disebut kesalahan pengganggu atau disturbance error. Seringkali diberi simbol UI atau banyak yang menggunakan simbol epsilon I atau UI ini. Masih kesalahan pengganggu. Kesalahan pengganggu bisa diartikan sebagai kesalahan yang disebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi Y, tetapi karena sesuatu hal tidak dimasukkan ke dalam persamaan regresi. Oke, ini ya persamaannya, di mana I itu sama dengan A ditambah BX, I ditambah epsilon I. Oke, rumus yang perlu diingat dalam regresi sederhana. Nah, ini yang akan selalu kita pakai rumusnya, yaitu adalah garis regresi linear, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah variabel dependennya tadi ya, atau nilai yang diprediksikan, lalu X adalah variabel independennya, A itu adalah konstanta atau nilai Y apabila X sama dengan 0, dan B adalah koefisien regresi atau nilai peningkatan atau penurunan. Jadi ini adalah rumus yang sering akan kita gunakan pada regresi sederhana. Oke, koefisien regresi A dan B untuk regresi linear dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini rumusnya. Jika dihitung koefisien B terlebih dahulu, maka selanjutnya koefisien A dapat dihitung dari koefisien B dengan rumus sebagai berikut. Jadi ketika koefisien B sudah terlebih dahulu kita ada nilainya gitu, maka kita bisa mencari koefisien A dengan rumus yang ini. Cukup dengan yang ini. A sama dengan Y dikurangi B kali X. Oke. Itu jadi untuk pertemuan kali ini hanya sebatas teori saja. Nanti minggu depan kita masuk ke soal latihan. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.